Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia. Jadi khabar muqaddam ya. Man adapun orang atau ada seseorang, ataupun ada seseorang yattakhidhu yang menjadikan atau yang membuat-buat siapa man min dunillahi dari selain Allah ay ghairihi dari selain Allah, maksudnya selain Allah, min dunillah berarti dana itu kan rendah teman-teman. Dana berarti min dunillah. Pakai dana sama pakai ghair itu berarti apa? Lebih rendah dari Allah kualitasnya. Yang memang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tetapi kadang ada min fauqiha. Apa itu namanya? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Fauqaha ini maknanya memang secara asalnya fauqaha atasnya, di atas nyamuk. Tetapi itu bisa dua kemungkinan. Atasnya yang lebih kecil, bisa atasnya yang lebih besar. Paham? Tapi ulama lebih memilih atas yang lebih kecil dari nyamuk, seperti mikroba itu. Oke. Min dunillah dari selain Allah andadan. Ini menjadi ittakhadha kan harus punya ini ya. Maf'ul. Andadan pada saingan. Andadan itu sebenarnya yang serupa. Andad yang serupa atau yang sama. Andadan pada idola, andadan pada berhala, asnaman maksudnya berhala, patung. Yuhibbunahu yang mencintai siapa mereka nashum kepada andad bit ta'zimi dengan cara mengagungkan wal hudu'i dan hudu adab asor hudu dan merendahkan diri. Kahubbillah seperti cintanya mereka kepada Allah, ai kahubbihim seperti cintanya mereka lahu kepada Allah. Walladzina amanu dan adapun orang-orang banyak amanu itu beriman siapa orang-orang alladzina iman dengan benar asyaddu itu lebih. Walladzina amanu adapun orang-orang banyak amanu yang beriman siapa alladzina asyaddu itu ini khabarnya. Asyaddu itu lebih sangat atau lebih yang lebih kuat hubban apanya cintanya lillahi kepada Allah. Jadi kalau orang yang beriman cintanya itu lebih kuat kepada Allah. Min hubbihim daripada cintanya mereka lil andadi kepada yang serupa Allah, maksudnya lil andadi kepada berhala-berhala atau kepada idola-idola li'annahum karena sesungguhnya mereka la ya'diluna. Maksudnya karena sesungguhnya mereka orang beriman ya. Alladzina amanu la ya'diluna itu tidak berubah anhu, tidak berpaling anhu dari Allah bihalimma dalam keadaan apapun. Wal kuffaru adapun kuffar maksudnya nas yang di atas itu yang menjadikan selain Allah sebagai yang dicintai itu ya'diluna itu bisa berubah. Siapa mereka kuffar atau nas di atas itu fil syiddati di dalam keadaan tidak enak ilallahi kepada Allah. Kalau sudah tidak enak nanti berubah cinta kepada Allah, mendekat kepada Allah.
Oke teman-teman, kita artikan ini dulu ya. Jadi dari sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum zaman Rasulullah, fenomena orang menjadikan idola selain Allah itu sudah banyak. Menjadikan idola selain Allah sudah banyak. Bahkan mereka mencintai. Ini bukan hanya orang kafir ya teman-teman. Kalau melihat ayatnya nanti, ini bukan hanya orang kafir. Tetapi yang sangat parah levelnya itu adalah orang kafir. Orang kafir itu menjadikan patung-patung atau berhala-berhala itu sebagai Tuhan mereka, dan mereka sangat cinta, sangat merasa takdim itu. Ya, yang namanya itu, yang namanya manusia memang secara bawaan. Jadi manusia gini teman-teman, manusia itu secara naruri, secara bawaannya memang akan tunduk kepada sesuatu yang lebih hebat dari dia, yang oleh dia dianggap hebat. Karena fitrah manusia. Makanya ada yang menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu padahal liya'buduni kan ya. Kan nih gitu kan. Tetapi dibuang ya mutakallimnya liya'budi. Coba lihat kalian harakatnya itu mesti nih ada kasrah kan. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau melihat makna ininya, ketika kita tidak melihat nih yang berhakat kasroh, itu seakan-akan Allah itu menciptakan manusia dan jin tujuannya untuk menyembah. Artinya apa? Watak menyembah itu ada dalam diri manusia. Paham ya? Watak menyembah. Nanti dalam prakteknya penyembahannya itu, watak untuk menyembah itu bisa salah orientasi. Makanya diutuslah para nabi supaya watak menyembahnya itu tidak salah orientasi. Kalau orang sudah takluk, yang menyembah kepada sesuatu, pasti biasanya dia cinta dan tawaduk kepada yang disembah. Seperti itu. Kalau ada ateis namanya, orang ateis itu untuk menjadi ateis sebenarnya dia itu berat daripada orang yang tidak ateis, yang teisme, yang orang yang bertuhan. Itu lebih berat orang yang ateis, yang anti Tuhan. Karena kenapa? Feel anti Tuhan di dalam dirinya, watak bawaan anti Tuhan di dalam dirinya nggak ada. Yang ada itu dia bertuhan sejak lahir, sejak sebelum diciptakan, sejak masih ruh. Sejak masih ruh manusia itu punya watak untuk menyembah. Jadi kalau ada orang ateis tidak menyembah kepada sesuatu, itu sebenarnya tidak berat itu, karena menyalahi feel yang ada. Contoh seperti gini teman-teman. Kalian belum makan siang. Ditanya, sudah makan? Bilang menjawab makan itu lebih berat daripada bilang tidak makan. Karena tidak makan itu feel yang ada, karena dia memang tidak makan. Ketika dia mau berbohong bilang makan, maka di dalam otak dia, ya maksudnya itu semacam mencari fail. Maksudnya kalau tidak ada berarti mengarang. Berarti kalau mengarang berarti ada energi yang digunakan untuk mengarang sebenarnya. Maka lebih berat pasti. Faham ya? Jadi seperti itu. Sama dengan teisme dan ateisme itu, orang yang bertuhan, orang yang tidak bertuhan itu lebih berat sebenarnya kepada dirinya sendiri daripada dia mengaku bertuhan, walaupun bertuhannya kepada siapa saja. Jadi teman-teman, orang itu memang cenderung takluk, tunduk kepada sesuatu yang lebih hebat dari dia. Makanya Nabi Ibrahim itu kan pencariannya kan, atau yang lebih wow gitu ya, ketika melihat bintang, oh ini ada di atas, hebat gitu kan ya. Paham ya? Mungkin ini Tuhan. Itu sama. Orang-orang primitif ya sama. Akhirnya ketika mereka merasakan nikmatnya api, akhirnya menyembah api. Terus ketika yang datang seumpamanya itu adalah manusia yang sakti, ya mereka nanti yang bertuhankan itu. Pasti takluk. Jadi itu watak manusia sebenarnya. Nah, seperti itu. Dan kata Allah di sini, apalagi di Indonesia ya. Indonesia itu orang ngaku malaikat Jibril percaya. Siapa dulu?
Siapa? Siapa itu? Mama Lauren ya? Bukan Mama Lauren, bukan. Maaf. Yang aku malaikat Jibril siapa? Yang perempuan itu. Ustazah, yang pernah dikasuskan itu. Di Bangkalan itu ada orang ngaku dapat wahyu dari Jibril. Percaya. Biasanya seperti ini teman-teman. Andat itu kan naddah, diambil dari kata nadda. Nadda itu maknanya banyak ya, bisa memisah-misahkan, bisa tak memberitahu macam-macam. Di antaranya bisa artinya di sini andat itu sama atau selevel gitu ya. Jadi orang itu teman-teman biasanya kenapa kok orang itu bisa takluk? Karena dia punya kelebihan. Contoh dia yang di kasusnya yang di Belega tuh di Bangkalan itu, karena dia bisa menebak kasaf gitu ya. Kamu tadi ketemu sama cowok, ketahuan dia. Kamu kemarin ketahuan. Akhirnya orang itu takluk, kagum, akhirnya semakin mengikuti. Dan itu ketika yang diminta oleh dia pasti dikasih. Itu memang watak manusia gampang takluk kepada sesuatu yang buat dia kagum. Itu teman-teman, kalau akalnya tidak digunakan, ya manusia akan terombang-ambing seperti itu. Ini saya pernah juga dulu terjebak kan ya. Karena saya suka kesaktian gitu ya. Saya suka kesaktian, suka amal-amalan yang sakti. Akhirnya ya suka seperti itu ketika di pondok itu. Akhirnya saya sowan seorang kiai. Dia sakti lumayan. Saya mengagumi dia, ternyata penyihir kan gitu. Tapi berpenampilan seperti kiai gitu. Yang ketika diterangkan kepada jamaahnya tentang Allah. Tetapi sebenarnya teman-teman, dia itu berbicara tentang Allah, menasihati manusia tentang Allah. Dirinya sendiri kepada Allah nggak ada hubungan. Tetapi supaya kan lihat pasar ya. Kalau pasarnya orang suka tasawuf, maka dia bicara tentang tasawuf. Paham? Supaya orang kagum ke dia, memang lihat pasar memang. Ya seperti itu. Orang akhirnya kagum. Orang pasarnya itu semuanya suka sholawatan, suka kunjung Nabi, cinta Nabi. Ya dia ngaku keturunan Nabi, atau dia buka jamaah sholawatan. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya nggak ada hubungan dengan Nabi, dia nggak cinta biasa. Tetapi punya supaya banyak follower. Banyak jamaah itu ya privilege ya. Dia nanti ada ketika datang jamaahnya bawa oleh-oleh dan dia dihormati. Seperti itu. Jadi ada orang yang seperti itu. Makanya berdakwah dalam Islam itu bawalah manusia kepada Allah, jangan bawa kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi di sini disebutkan di antara manusia, dan di sini unik teman-teman. Makanya mu'minan nas ya. Jadi bukan walladzina kafaru. Artinya bisa siapa saja. Kalau melihat tafsir-tafsir yang ada itu, ini bukan hanya kepada orang kafir. Bisa terjadi juga kepada orang Islam. Pokoknya kriterianya seperti ini. Mereka itu sangat mencintai mereka, memfigurkan, mengkultuskan seperti itu. Kahubillah, seperti cintanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi ada apa-apa yang mau dikasih, ya sebenarnya ngasih. Tapi jangan ya teman-teman, jangan kalian itu suudzon juga kan ya. Akhirnya saya menyalahkan semuanya seorang mursyid, kalian cinta kepada mursyid, kepada orang soleh yang terkenal wali. Tidak, saya tidak melarang itu. Karena almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kalian cintai itu adalah waliullah ya, orang yang dikasihi oleh Allah, ya nanti kalian bersama beliau seperti itu. Tetapi jangan terlalu mengkultuskan. Paham ya? Baik itu sebuah figur manusia, ini Anda dan ini, baik itu sebuah asnam atau ausan. Ausan itu idola. Idola itu teman-teman bisa sebuah ideologi tertentu semua.
bisa sebuah kepercayaan tertentu, atau bisa sebuah konsep mitos tertentu. Seperti itu kan banyak mitos di Jawa. Oleh dia benar-benar dipercayai seperti itu. Sampai faham ya, benar-benar ditakuti. Sampai seakan-akan tidak punya Allah gitu. Seakan-akan usaha itu bukan tergantung Allah kan gitu. Jadi seperti itu. Dan mereka itu karakternya yuhibbuna mencintai andat itu kahubbillah seperti mencintai Allah. Kalau kata-kata kahubbillah teman-teman, ini seakan-akan orang Islam sendiri berarti. Faham? Seperti mencintanya mereka kepada Allah, berarti mereka selain cinta kepada Allah juga faham. Kalau melihat ini. Tetapi kalau melihat ayat setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu cintanya itu yang sangat kuat adalah cinta kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Tetapi bisa juga seperti ini. Sedang maknanya ya. Sedangkan orang yang beriman, yang imannya benar, seharusnya cintanya yang lebih besar itu cinta kepada Allah, bukan kepada idola-idola yang selain Allah itu. Paham ya? Jadi andat ini maknanya banyak, bisa berupa fisik, bisa yang ada dalam ide kita, atau sebuah pemahaman seperti itu. Oke. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Terus ya. Jadi paham ya dari ini ya, teman. Saya lanjut kalau paham. Walau taro, ini kalau di tafsir di Al-Qur'an biasanya yang kita pakai walau yaro ya. Walau taro seandainya melihat kamu Muhammad, tubsiru. Melihat siapa kamu Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim itu. Bittihadil andadi, dengan orang zalim maksudnya. Alladzina zalamu, orang yang zalim, bittihadil andadi, dengan menciptakan andad, asnam atau berhala atau patung atau idol, istilahnya idol ya teman. Istilahnya idol karena gini. Di Indonesia ini dulu fenomena seperti ini. Karena orang Indonesia itu mengidolakan para kiai, mengidolakan orang-orang yang soleh. Kan kalau mengidolakan orang-orang yang soleh kan akan orang soleh itu menuntun kita kepada yang benar. Akhirnya orang-orang itu berusaha untuk menciptakan idol baru, yang itu oleh mereka ditontonkan di TV. Indonesian Idol kan gitu. Itu nanti setelah terkenal gitu ya, setelah banyak yang suka, banyak penggemarnya gitu, akhirnya biasanya teman-teman berbuat sesuatu yang kejelekan yang akhirnya bisa ditiru oleh pengikutnya. Itu idol baru itu. Itu bahasa Arabnya ausan. Faham? Ausan itu. Kalau kalian karakternya ketika mencintai mereka seperti yuhibbunahum kahubbillah, ya sama dengan ini berarti. Kan ada orang dia ukhti. Tetapi karena maksudnya pakai jilbab ya. Tapi karena saking mengagumi siapa namanya? Yang dari seumpama tokoh artis Korea seumpama. Dia memaksakan diri untuk nonton, padahal dia ukhti kan ya. Nontonnya bercampur laki-laki, terus dipanggil ke depan. Saking cintanya dia berpelukan, padahal faham ya. Itu yang dimaksud yuhibbunahum kahubbillah, sehingga melupakan semua prinsipnya saking cintanya. Itu. Kapan lagi? Padahal prinsipnya kadang nggak mau salaman sama teman cowoknya. Tetapi ketika idolnya itu yang memeluk dia, mau, karena kadung mengidolakan. Faham? Maksudnya seperti itu. Bisa yang seperti itu. Ini. Oke, terus. Kenapa orang beriman itu kalau memang kita benar-benar beriman, cintanya itu lebih cinta kepada Allah daripada mereka, daripada idol itu? Karena gini teman-teman. Karena kalau orang imannya benar, dia itu dalam keadaan senang, dalam keadaan makmur gitu, tetap ke Allah. Dalam keadaan sengsara juga ke Allah. Tetapi
idol-idol yang tidak bisa diandalkan itu, kekuasaannya tidak kuat itu teman-teman. Hanya ketika mereka jaya saja kita itu kagum. Tetapi ketika sudah gitu kan ya, akhirnya atau bantuan mereka tidak bisa mencukupi kita, akhirnya kita itu dalam keadaan sengsara, ya akhirnya lari kepada Allah akhirnya. Uang terbukti mereka tidak tidak punya kuasa. Makanya orang yang beriman itu karena dia itu dalam keadaan senang tetap beribadah kepada Allah, dalam keadaan susah tetap beribadah kepada Allah, maka cintanya itu stabil, tidak seperti cinta mereka kepada idol-idol itu. Seperti itu. Apalagi kaum kagetan itu ya. Kaum kagetan itu gimana? Ketika idol baru sangat memuji-muji. Terus ketika dia jatuh ada idol baru yang lebih luar biasa di sosmed, caci makinya. Fenomena kan di Indonesia. Ya ini sebenarnya ayat ini menyinggung yang seperti itu juga. Kaum-kaum yang kagetan itu kan. Oke, terus. Walau tara seandainya melihat kamu Muhammad, tubsir melihat kamu Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, alladzina kepada orang-orang zalamu yang zalim, siapa alladzina bittikhadil andadi dengan menjadikan asnam, menjadikan berhala, id yarawna, melihat ketika apa? Id yarawna, ketika melihat mereka itu bil bina'i lil fa'il bisa dengan bina lil fa'il id yarawna, wal maf'uli dan bina mabni maf'ul, maksudnya yurawna, ketika dilihat siapa mereka. Tetapi kalau taro, seandainya kamu melihat orang yang zalim itu ketika melihat al-adzab, maksudnya siksaan atau balasan lah. La ra'aita amron azima, maka kamu Muhammad akan melihat pada amron azima, pada sesuatu yang luar biasa, agung. Wa id ada pun id bermakna idza, itu bermakna idza. Id di situ bukan bermakna tibot ujuk-ujuk, kan ada id. Id koma zaitun. Id ja'ah zaitun. Kadang ada kan zaitun. Murah-murah. Ini bukan id yang bermakna murah-murah ya, tetapi bermakna idza. Annal quwata, bahwasanya sesungguhnya sesungguhnya li annal quwata, karena sesungguhnya al quwata kekuatan, al qudratu kekuatan, kekuasaan, wal uzmatu wal ghalabatu dan kemenangan lillahi itu milik Allah, jami'an semuanya, halun menjadi hal, wa annallaha dan sesungguhnya siapa Allah, syadidul adzabi adalah zat yang maha menyiksa. Maksudnya yang siksaannya luar biasa. Wa fi qiraatin, dan disebutkan dalam sebuah qiraat yaro, bukan taro. Bitahtiyah dengan tahdi, maksudnya dengan iya. Titik tahti itu maksudnya dengan titik di bawah, berarti iya. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya dhamirus sami, adalah dhamirnya yang mendengar. Wakila, dan dikatakan alladzina zalamu itu fahiya bimakna ya'lamu. Maksudnya gini teman-teman. Dan dikatakan alladzina zalamu, lafaz alladzina zalamu itu fahiya bimakna ya'lam, fahiya maka adapun yara itu bimakna ya'lamu. Wa anna wa ma ba'dahu. Wa an dan adapun an wa ma ba'dahu dan setelah an suddat masaddal maf'ulaini, diletakkan di tempatnya maf'ul dua. Wa jawabu law, adapun jawabnya law mahdzufun itu dibuang, wal makna dan adapun maknanya law alimu, seandainya mereka tahu siapa mereka fit dunia di dalam dunia, syiddata adzabillah, pada sangatnya atau dahsyatnya siksaan Allah, wa annal qudrata dan sesungguhnya kekuasaan lillah itu hanya milik Allah, wahdahu yaitu hanya Allah, waqta muayyanatihim di waktu sadarnya mereka, lahu kepada Allah, wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat, itu terjadi pada kiamat. Lamma takhudhu min duni andada, lamma takhudhu, setelah ittakhudhu menjadikan mereka min dunihi dari selain Allah andadan kepada berhala. Artinya gini teman-teman, seandainya kamu melihat Muhammad, melihat apa? Mereka yang awalnya mengagumi orang itu,
mengagumi andad itu, mencintai andad itu, ternyata nanti mereka itu salah. Dan ternyata yang kuat itu, yang hebat hanya Allah. Dan ternyata perilaku mereka, cintanya mereka kepada andad itu ternyata dapat balasan yang pedih nanti di hari kiamat. Maka gimana? Maka mereka akan menyesal nanti. Maksudnya gitu ya. Seandainya kamu melihat Muhammad, jadi gini, maksudnya ayat ini gini. Kamu seandainya melihat penyesalan mereka, maka kamu itu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Maksudnya ya luar biasa kan ya, dari berbalik 180 derajat. Dan mereka itu memang seperti itu nanti, akan menyesal pada akhirnya. Bahkan seterusnya ayat itu, maksudnya ini badalun badal min qablahu, sebelumnya. Dari yang sebelumnya kan ada juga itu. Yarawnal adzab itu. Apa itu? Tabarra'ah, ketika melepaskan diri, alladzina, siapa orang-orang. Jam berapa? Oh, masih kurang 5 menit. 7 menit. Tabarra'ah, ketika melepaskan diri, alladzina, siapa orang-orang alladzina tubi, orang-orang yang diikuti. Idola-idola itu melepaskan diri. Ru'asa, ketua-ketuanya itu minalladzina, dari orang-orang alladzina ittaba'u, yang mengikut followernya itu. Angkaru, maksudnya angkaru, mengingkari siapa idolanya, soal dolalatahum, kepada kesesatan mereka, orang yang mengikuti. Waqad ra'awul adzab, dan ketika itu mereka sudah benar-benar melihat al-adzab, pada siksa, wa taqatta'at, dan telah menjadi terputus. Atfun ala tabarra'ah, itu ataf ala tabarra'ah, dari terhadap ataf kepada tabarra'ah. Bihim wa taqatta'at, dan putus bihim, dengan mereka, anhum, maksudnya anhum, dari mereka, al asbabu, apa sebab, apa hubungan, al wasalatu, apa hubungan allati kanat, yang ada, apa wasalat bainahum, yang terjalin antara mereka, fid dunia, di dunia, minal arhami, yang berupa silaturahim, saling, wal mawaddati, dan saling cinta, dan cinta itu. Wa qala alladzina ittaba'u, dan berkata siapa orang-orang banyak, ittaba'u, yang mengikuti, orang-orang followernya itu berkata, lau anna lana karrotan, seandainya ada lana itu bagi kami, karrotan, apa roj'ah, kembali lagi ke bumi, seandainya ada hidup lagi gitu. Roj'ah, kembali ila dunia, kepada bumi. Fatabarra'a minhum, maka kami akan melepaskan diri, minhum, dari tipu daya mereka, dari iming-iming mereka itu. Walaupun mereka mempromosikan kehebatannya, saya tidak akan mau. Setelah menyesal, kayak biasanya seperti itu, teman-teman. Al-madbu'in, mereka orang-orang yang diikuti. Kama tabarra'a minhum, kama tabarra'u minna, seperti halnya tabarra'u, mereka itu melepaskan diri sekarang, maksudnya minna, dari kami. Al-yawma, hari ini. Walau, dan adapun lau, li tamanni, itu tamanni itu berarti ya tidak mungkin ya. Ada taroji, ada tamanni. Kalau taroji, angan-angan yang bisa, yang masih ada kemungkinan terjadi. Kalau tamanni nggak mungkin terjadi. Wa tabarra'ah jawabuhu, adapun tabarru', wa natabarra'u jawabu, adalah jawabnya. Kadzalika, seperti itulah, kama arahum, seperti halnya arahum, memperlihatkan siapa Allahum, kepada aku, hum, kepada mereka, syiddat azabihi, arahum Allah saja ya, urihim. Kalau arahum, memperlihatkan siapa Allahum, kepada mereka, syiddat azabihi, pada dahsyatnya siksaan Allah, wa tabarra'ah, dan mereka pengikutnya itu yang diikuti, tabarra'a, itu melepaskan diri, wa tabarra'u ba'dihim, tabarru'a ba'dihim, dan melepasnya sebagian mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain. Yurihimullahu, memperlihatkan siapa Allah, memperlihatkan kepada mereka Allah, siapa Allah, a'malahum, kepada amal-amal mereka, as-sayyi'ata, yang jelek-jelek itu, hasaratin, pada penyesalan-penyesalan,
halun menjadi halun nada matin, maksudnya halun nada matin. Keadaan menyesal alaihim kepada mereka wa mahum dan tidak ada siapa mereka bi khorijina itu bisa keluar minan nar dari api neraka ba'da duhuliha setelah masuk ke neraka. Jadi teman-teman follow idola-idola itu, idol-idol itu akhirnya nanti akan melepaskan diri di neraka. Gini kan beda kalau para ulama itu teman-teman, para ulama, para wali itu kepada santri-santrinya kan bertanggung jawab. Paham ya? Ini mengikuti saya Rasulullah. Karena memang dia itu santrinya mengikuti kebaikan. Tetapi mereka para idola-idola keburukan itu nanti di akhirat ya tidak mau. Paham? Itu urusan dia gitu, melepaskan diri mereka nanti. Itu urusan dia, suruh siapa ngikut itu. Kan gitu. Jadi seperti itu, dan mereka yang mengikut itu akhirnya menyesal. Seandainya bisa kembali lagi ke bumi, maka saya tidak akan terpedaya oleh mereka. Makanya kalau orang Islam ya pupuklah rasa cinta kepada Allah. Kenapa kok cinta kepada Allah itu bagi orang yang beriman stabil? Satu, karena Allah itu mencintai mereka teman-teman. Lebih dulu mencintai mereka baru kita cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kan gitu kan ya. Allah itu mencintai mereka, kan kelihatan dari awal diciptakan berapa banyak bukti cinta Allah kepada kita. Maka stabil. Kalau mereka tidak, biasanya idola itu biasanya ya menggait orang supaya mereka cinta kepada kita, dan mereka biasanya ya hanya sebatas transaksional saja. Mereka tidak cinta kepada kita. Artinya seandainya seumpama dia itu pindah idola, ya mereka tidak suka kepada kita. Kalau kepada Allah enggak. Itu. Oke ya, ada pertanyaan di sini? Jadi penyesalan akan datang terakhir nanti. Di sini kuncinya teman-teman, kuncinya yang disalahkan oleh Allah ini adalah mencintai selain Allah yang lebih cintanya itu lebih cinta daripada Allah, kepada Allah. Seperti itu. Merendah kepada seseorang, menyembah kepada seseorang siapapun yang melebihi merendahnya kepada Allah. Jadi kita teman-teman, kalau memang nanti punya follower, kita semuanya keramat ya, jangan sampai kita itu merasa bangga ketika dihormati di orang sampai nunduk-nunduk itu. Sedangkan follower kita itu tidak takwa kepada Allah. Faham ya? Jangan senang. Jadi jangan senang dengan penghormatan follower kalian nanti. Jika followernya itu menyimpang dari Allah, tanamkan bahwasanya ya harus Allah didahulukan. Kalau kita nanti memang punya banyak follower, kan bisa saja melatih jadi mursidah, banyak followernya. Oke lah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih kurang 2 menit. Gak ada. Oke. Allah yang fana ma'alimna yu'allimuna ma'lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fidin Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fidin Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok pertemuan lagi, ayat ini akan diterangkan lagi sebentar berkaitan dengan kepemimpinan. Karena di sini berkaitan dengan karakteristik seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.